Kegiatan praktikum hari ini, kita akan melaksanakan observasi di Marine Science Technopark Undip. Kegiatan praktikum yang akan dilakukan yaitu mulai dari observasi tambak, pengukuran kualitas air tambak, kegiatan budidaya perikanan di MSTP Undip, mulai dari pembenihan hingga ke pembesaran. Kolam benih yang digunakan yaitu dengan diameter 5 meter, sedangkan untuk pembesaran udang faname menggunakan tipe kolam yaitu kolam beton dengan luasan 100-200 meter persegi. Parameter kualitas air yang diukur meliputi suhu, DO, pH, kedalaman, dan salinitas dengan menggunakan alat yaitu Horiba multiparameter. Dilakukan juga pengambilan sampel plankton yang kemudian diamati di laboratorium terpadu Universitas Tidar. Untuk parameter amonia di kolam MSTP diukur dengan menggunakan amonia kit, yaitu dengan mengambil sampel air 5 ml dan menambahkan reagen 1, 2, dan 3 yang kemudian dihomogenkan dan diamati perubahan warnanya. Selanjutnya pengukuran nitrat dan nitrit. Untuk nitrat, tambahkan 200 gram reagen pada kuvet dan untuk nitrit sebanyak 100 gram reagen. Setelah itu homogenkan dan tunggu sampai beberapa menit. Kemudian diamati perubahan warnanya. Untuk pengukuran nitrat menggunakan alat menyerupai spinner untuk mencocokkan warnanya. Sedangkan nitrit menggunakan panduan seperti amonia kit. Kemudian pengambilan sampel air sebanyak 50 liter yang difilter dengan plankton net untuk pengamatan plankton. Setelah itu, sampel dipindahkan ke dalam botol yang telah dibungkus aluminium foil dan diberi label yang kemudian akan diujikan di laboratorium terpadu. Berikut ini adalah proses pemasukan air untuk budidaya udang faname yang berada di MSTP Undip yang lokasinya itu berada di Jepara. Untuk pertama, yaitu air masuk itu disedot menggunakan pompa yang dinamakan pompa celup dengan panjang yaitu 50 meter di permukaan laut dengan diameternya itu 8 inch. Kemudian ketika air masuk ke dalam kolam pengendapan ini, air akan difilter menggunakan filter feeder yang ada di sini, yaitu termasuknya itu adalah ikan kakap dan ikan karnivora lainnya. Untuk bentuk dari kolam pengendapan ini yaitu zigzag, yang nantinya sebelum air pada kolam pengendapan ini itu ke kolam budidaya nanti akan berakhir di kolam treatment. Kolam treatment yaitu ini adalah lanjutan dari kolam pengendapan. Kolam treatment ini dilakukan sterilisasi menggunakan dengan kaporit 60% sebanyak 10 ppm per tandon. Di kolam ini sterilisasi dilakukan untuk membunuh mikroorganisme seperti Vibrio. Dan setelah kaporit ditebar, untuk mengetahui air ini siap digunakan untuk budidaya, yaitu dilakukan uji klorin agar udang tidak mati mendadak. Selanjutnya, ketika air kolam ini sudah siap, yang nantinya akan disalurkan ke kolam-kolam budidaya yang akan menjadi udang-udang itu berkembang biak. Selanjutnya kita berada di kolam pembesaran udang faname. Untuk tandon treatment air dilakukan pergantian air sebanyak 25%. Untuk pergantian air sendiri lebih baik dilakukan pada sore atau malam hari untuk mencegah terjadinya penimbunan pada plankton. Pada kolam pembesaran udang faname sendiri terdapat manajemen pakan, manajemen penyakit, dan manajemen kualitas air. Untuk manajemen kualitas air sendiri dilakukan pengecekan sebanyak 2 kali sehari. Pengecekan kualitas air sendiri meliputi dari suhu, pH, kecerahan, dan lain-lain. Untuk manajemen pakan sendiri, penebaran pakan dilakukan secara cukup untuk menghindari adanya sisa pada pakan dan terjadinya kualitas air yang buruk. Lalu pada manajemen penyakit
Untuk kondisi udang sendiri dilakukan pengecekan menggunakan anco. Jika terlihat kondisi udang yang mencurigakan, maka dilakukan di uji lab dan uji PCR. Yang selanjutnya dari proses budidaya yaitu proses pemanenan. Pemanenan ini dibagi menjadi dua, yaitu panen parsial dan panen akhir. Panen parsial ini terjadi karena terjadinya argon atau terjadinya penurunan kualitas air pada proses budidaya dan menjadikan udang mati. Pemanenan ini biasanya dilakukan secara 3 kali dalam proses budidaya yang dilakukan. Nah, selanjutnya pada proses panen parsial ini dikarenakan padat tebar atau kepadatan populasi udang yaitu yang mencapai 500 sampai 600 kilo dalam satu kolam. Dan terakhir yaitu proses pemanenan akhir, yaitu proses pemanenan ini dilakukan menggunakan jaring atau pukat. Demikian. Oke, dalam proses budidaya di MSTP Undip ini pada proses akhirnya yaitu di ipal. Ipal sendiri berbentuk zigzag yang dimana di dalamnya terdapat filter aerasi yang berupa kincir air dan yang berfungsi untuk mengurai hasil dari metabolisme udang tersebut. Yang dimana di dalam ipal tersebut berisi bioindikator yang dapat membantu mengetahui kondisi air tersebut sudah dapat dialirkan langsung ke laut atau tidaknya, yang dimana dapat melalui tumbuhan mangrove yang dapat memfilter suatu air tersebut agar tetap steril sebelum dialirkan ke laut tersebut. Hai guys, jadi di MSTP Undip ini nggak cuman ada tambak udang aja loh, tapi ada kawasan mangrove juga. Yuk ikut aku. Yuk ikut aku. Nah, jadi aku udah di kawasan mangrove-nya nih guys. Sebenarnya apa sih tujuan dari MSTP Undip bangun konservasi mangrove ini? Apakah cuma buat tempat rekreasi? Nggak juga kok. Jadi tujuan dari MSTP Undip ini membangun konservasi mangrove yaitu sebagai filter atau biofilter di mana ipal yang nantinya akan terbuang ke perairan umum akan melewati mangrove ini. Jadi air nanti yang akan terbuang ke perairan umum sudah bersih guys. Gimana menurut kalian? Menarik bukan? Praktikum Lapang Manajemen Aquacultur Payau Laut Aquacultur 2020.